Kalau gitu berarti bikin sesuatu yang bisa menjembatani atau memenuhi kebutuhan orang-orang yang malas. Migrasi ke aplikasi rumit. Anda sedang tidak berada di Indonesia. Iya. Anda sedang berada di Fugole. Jiro lupat ngopi pasti Fatek Podcast. Wuhu! Balik lagi di ngopi pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran Mas apa om ya ini? Mas Ian, hai. Mana nih? Sini. Oh, gitu. Jangan sok-sok alim gitu lah Mas. Awal. Oh masih ini. Belum bocor. Masih jaim kayak jaim. gitu. Apa kabar Mas Ian? Deg-degan. Apaan sih? Iya, soalnya beberapa episode podcast di sini tuh pernah saya lihat. Karena di berundung broadcast terus bro sama hostnya kayak gitu. Episode ini episode itu, oh ya ini temen, jadi aku lihat oh ini temen tentang ada yang donor darah, ada yang kopi dan segala macam kan gitu kayak yang kenalnya ditonton gitu. Yang nggak kenal juga, yang donor kok nggak kenal. Oh iya bener. Beberapa yang anak stand up itu kenal. Aku lihat kayak gitu. Kalau nanya kabar, alhamdulillah baik. Sehat banget lah. Oh iya. Kita mau ngomongin apa sih Mas? Bebas. Yang ngaco aja. Mas Ian nih isu nih kenalnya nih Mas Ian Fugo. Oh iya. Gak tahu nama panjang. Oh iya sama ini Uncle Ian. Iya, apa akun Twitter ya? Twitter, Instagram juga. Oh Instagram juga. Satu-satunya nama asli itu kalau di Facebook. Oh iya? Iya. Oh kita nggak temenan ya? Facebook nama bener itu. Oh iya. Biasanya gitu kan ala bapak-bapak gitu kan. Ala bapak-bapak joknya. Ketik satu dan sebarkan maka kamu akan masuk surga kan ya, joknya gitu. Jangan berhenti di kamu jangan gitu berhenti kan. Di kamu. Mas kita mau cerita tentang Fugo dong. Boleh nggak? Boleh. Boleh dari mana tapi? Mulai dari awal lah. Dari awal nih Isun taunya Fugo tuh Fugo snack kan. Dia pun anak lama banget. Tahun berapa sih itu Mas? Oke, yang dari Fugo snack itu pertama dimulai sih 2011 akhir. November. Oh, padahal Isun belum lahir loh waktu itu, tapi tahu ya. Krik belum lahir. Iya, Fugo snack 2011 November. Tapi waktu itu jualan tuh di mobil. Muter-muter gitu. Muter karena dulu kan zamannya yang boleh nyebut brand sih? Hah? Nggak apa-apa disebut. Ya? Maici kan maksudnya. Dan kita nungguin banget ini tuh standby-nya di mana gitu kan zaman di Twitter. Dulu kan eranya gitu karena platform medsos yang lagi rame dulu kan di saat itu Twitter dan Facebook. Cuman waktu itu yang lagi naik daun katakan itu Twitter. Instagram masih belum begitu rame. Udah ada cuman masih belum begitu rame sih. Jadi seringnya sih di Jalan Kartini. Iya. Awalnya tuh pakai sepeda listrik juga, di belakangnya ada box. Jualnya tuh kayak keripik itu Maici, Mr. Monkey, keripik pisang, terus coklat dan lain-lain. Sendirian nggak sih dulu? Nggak, sama Mas Hadi. Oh, berdua sama Mas Hadi. Cuman waktu itu tuh mikir kalau gini, kalau jualan di cara seperti itu aja, ya akan begitu-begitu aja. Bayangin dulu tuh gini, beraniin coba ngontrak. Ya dengan budget seadanya. Nekat gitu, tahu modal nekat berarti. Nekat? Nyobain kan namanya nyobain. Berarti kan maksudnya nggak di-planningin nanti kita ngontrak nih gitu-gitu. Enggak. Planning enggak sama sekali. Apa tuh planning? Enggak ada. Modal 8 juta hasil dari jualan lah gitu. Hasil ngutang sih, bukan hasil jualan itu sisanya hasil ngutang. Ngepet. Di bilangan Jalan Ampera. Bikin bangunan semi permanen seukuran 3 kali 7 meter lah. Eka juga pernah lah ya ke sana. Iya. Pernah mengunjungi. Belum ada rak. Jadi dulu tuh meja doang. Ditaruh di sini aja. Oh, jajanannya, snack-snacknya. Boro-boro estetik. Ambiar gak sih? Ambiar aja oke. Belaratan. Tapi kok ini orang goblok banget pada beli gitu di sini pada mau gitu. Udah mau panas. Ya
ya alhamdulillah dikit-dikit kekumpul beli rak seperti itu. Nah dari situ tuh tujuannya mah ada, cuman kalau planning secara matang banget itu enggak, beneran enggak ini mah. Jadi semengalirnya bae tah? Bisa dibilang gitu, sengalirnya aja. Ya Kak, di Cirebon tuh waktu itu ya, tren saat itu tuh ada beberapa teman-teman juga yang di tahun yang sama, tapi pas lagi udah ada store tuh di 2012 Februari. Mulai ada store. Makanya kemarin baru ulang tahun. Oh, Fugonya tuh. Selamat ulang tahun Fugo. Apaan gitu dong? Mana kado gitu. Makan-makan. Di 2012 tuh itu resmi bangunan pertama yang semi permanen. Karena di Jalan Ampera itu kan memang secara lahan milik PJKA tuh. Jadi nyewanya nyewa nggak boleh permanen, semi permanen aja yang bisa. Kalau memang dibutuhkan sama pihak PJKA ya udah gitu tuh. Akhirnya cabut. Nah, kenapa saya pakai konsep kayak gitu tuh karena gini. Eka punya produk, nyimpan di Fugo, Faisal punya produk, kawan-kawan punya produk. Tapi sebelumnya tuh Eka sudah berjualan online. Faisal pun sudah berjualan online, punya akun dagang yang followernya sudah cukup banyak. Pasti tuh gini Kak, ini kenapa saya bilang pasti, ini cuman by pengalaman saya ya. Ketika yang namanya UMKM, Eka produksi, misalkan basreng, Eka belanja sendiri, masak sendiri, promo sendiri, marketingin sendiri, medsosin sendiri, ngadmin sendiri, ripuh nggak? Akan ketemu terpegel juga ya. Baik aku mau dong basreng yang keju pedas. COD biasanya. Tapi kan ada momen dimana males gitu. Aduh lagi males kemana-mana. Pegel. Lagi nggak mood. Mas aja yang kesini atau mbak yang kesini, dianya lagi pengen diantar. Akhirnya tidak selling. Ya enggak? Ya. Nah waktu itu Fugo tuh menjadi spot. Akhirnya Eka nyimpen dengan ketentuan harga dari Eka berapa, aku jual berapa, tapi harga jualnya tuh harga yang sama kalau kayak Eka jual ke customer. Begitupun produk Faisal. Nah, kembali ke tadi medsos yang sudah Eka atau kawan-kawan punya ya. Mbak Eka aku mau dong basreng. Oh, sekarang bisa Kak di Fugo Snack aja. Harganya sama kok. Jadi nih orang yang itu tuh kan pelanggan militannya Eka nih. Ke Fugo. Mau beli basreng. Awalnya pas ke situ, Mas, ada basreng Mbak Eka nggak? Oh ada Kak, misalkan ini. Tapi kan di situ ada produk Faisal juga, ada produk yang lain juga, yang lain juga. Gitu. Akhirnya, Kak mau cobain keripik pisang ini nggak? Mau cobain milidi nggak? Oh ya, ini dari mana? Oh ini keripik pisang Mas Ical. Ini keripiknya siapa? Kayak gini. Jadi dikenalin. Nah jadi di situ tuh terjadi cross information product. Di tempat yang tadinya pelanggannya Eka bisa menjadi pelanggannya Faisal. Yang jadi pelanggannya Faisal bisa jadi pelanggannya Budi. Budi bisa jadi pelanggannya Eka. Seperti itu. Artinya gini, kalau Eka satu akun punya 2.000 diarahkan ke Fugo, aku nggak minta banyak, 10%-nya aja berapa? 200. Faisal punya follower 1.000 atau pukul rata deh 2.000-an, 200. Itu di situ tuh ada 10 atau 15 produk. Berapa? 15 kali 2.000. 30.000. 3.000 orang yang udah tahu Fugo. Itu sebabnya waktu itu Fugo Snack bisa agak naik tuh karena memang perpanjangan tangannya tuh banyak. Produknya Eka, produknya ya yang nyimpen-nyimpen di situ. Karena mereka yang punya produk juga pasti akan berteriak sih Kak. Ke Fugo aja Kak, bisa udah ada di situ kok, udah restock, udah apa. Artinya ya tadinya cuman ke situ buat beli basreng Eka doang, akhirnya beli yang lain. Produknya yang lain akhirnya beli produknya Eka, seperti itu. Nah, itu akhirnya di situ berjalan dari 2012 ke 2016. Tapi saya suntik mati dulu. Oh, sempat hibernasi. Masih hibernasi.
Jangan nggak suntik mati dong berarti. Oh berarti mati suri. Iya, dibius dulu berarti ya. Dibius dulu. Dibius. Itu karena ada beberapa alasan. Yang tidak bisa diceritakan gitu tak? Ya bisa. Kentut Ira tuh mas. Terus akhirnya ke Fugo. Nah itu karena waktu itu saya Express. Fugo Express. Iya, Fugo Express. Pionir nih. Awal-awal antar. Jadi gini, aku mau ngelurusin jasa-jasa antar di Cirebon sebelum ada ojol, sebelum ada ojek gesrek. Itu ojek gesrek tuh emang. Udah kita nggak usah bahas ojek gesrek lah, nggak penting. Udah balik lagi ke Fugo. Kompetitor Fugo banget. Apaan kentut? Nggak bohong, masih suka lebay. Ojek gesrek sama ini ojek gesrek, Fugo di sini. Nggak bohong. Jauh. Gimana itu awalnya jadi Fugo Express? Nah, berarti kalau Fugo Express ceritanya tuh gini. Itu kan di 2000, kalau Fugo Express 2013. Juni apa Juli, pokoknya satu bulan sebelum Ramadan tahun itu deh. Kayak gitu tuh. Ya kan jasa antar pertama gak sih di Cirebon, pionir. Nah ini maksudnya banyak yang menganggap seperti itu sebenarnya. Ini saya baru pertama bilang di sini nih. Oh pertama kali ngomong nih, first time. Bongkar. Enggak, saya sendiri tidak pernah self claim kalau Fugo tuh Fugo Express, jasa pesan antar pertama di Cirebon. Enggak, sempat ada. Bang Jantar, terus si Delivery Cirebon. Oh, itu sebelum Fugo? Sebelum, cuman kalau sama Delivery Cirebon tuh di waktu yang sama. Cuman adanya dia duluan, beda berapa bulan gitu. Tapi orang-orang pada nggak tahu mas, pada taunya Fugo. Kalau yang Delivery Cirebon itu memang gagasan dari saya, dia yang melaksanakan. Cuma waktu itu pelakunya tuh yang menjalankan, Mas Bayu mungkin punya kesibukan akhirnya tidak fokus. Ya udah, cara itu saya pakai. Saya berpikirnya gini Kak, kotoran orang saja bisa menjadi rezeki bagi orang lain. Dan setiap kita tuh punya kotoran, punya tokai. Saya pikir, apa ya yang dari setiap kita punya lagi? Pikir. Aha. Ting, itu ada lampunya di sini, ting. Di setiap kita pasti punya rasa malas. Bukan punya lagi. Ya nggak salah. Kelebihan rasa malas tahu mas. Punya rasa malas termasuk ya saya dan setiap orang kayak gitu. Oke, kalau gitu berarti bikin sesuatu yang bisa menjembatani atau memenuhi kebutuhan orang-orang yang malas. Istilah mager dulu belum ada kan? Iya, kaum rebahan juga belum ada. Rebahan belum ada lah kayak gitu ya. Malas. Nah dari situlah terpikir bikin jasa pesan antar aja kali ya kuliner. Carilah baru informasinya di internet. Dari seperti ini aturan-aturannya. Ada di Jakarta dulu, ada di Bandung. Cuman aku tuh waktu itu dapatnya dari informasi yang dari Perancis. Kenapa jauh amat Pak? Kenapa jauh amat Perancis? Biar sok-sokan. Kayak gini caranya apa segala macem. Dulu ada di Bandung, di Jakarta juga ada beberapa. Nggak tahu sekarang masih berjalan enggak. Seperti ini mekanismenya, aturannya. Bagaimana cara memesan, menghitung ongkir, terus ketika memesan hubungi kemana, seperti itu. Nah aku tuh sadur aja dari situ, terus dimodifikasi sendiri dengan cara yang memang saat itu lagi-lagi nggak ada rencana matang. Segebrage baik. Baru direncanain setelah jalan. Ternyata responnya tuh di luar dugaan Kak. Makanya kalau apa-apa tuh jangan berekspektasi lebih dulu. Jadi ketika misalkan ini versi saya ya, malah justru kewalahan keder. Iya, nggak ada armadanya ya. Iya. Kok banyak kayak gitu. Saya udah bikin kok banyak. Soalnya gini, bayangin, Eka juga kan di ojek gesrek gini. Dalam satu waktu bayangin kalau misalkan ada yang 5 masuk, nggak mungkin kepegang semua. Iya, nggak mungkin. Rumah alamat pemesan beda-beda, pesanan beda-beda. Gitu. Dewekan nggak bisa. Nganterin orang udah mati dulu. Gitu. Wis kempong iya kan. Iya. Paling bisa tuh 2 lah atau 3. Iya, itu pun tergantung jenis pesanan toh. Aku berpikir kan, ini aku harus cari armada nih, teman-teman.
Nah teman-teman aku kan banyak yang sampah masyarakat nih dulu nih, tangkrang-tangkrong nih, yang kaum deadwood itu ya, pengangguran. Pengangguran, nggak guna gitu tuh ya. Ya ampun, bukan Iksan yang ngomong, Mas Ian sendiri. Kayaknya ini punya potensi nih si brengsek-brengsek ini. Iya deh, daripada ini ya. Iya, daripada lantang lantung. Bro, mau nggak? Teman-teman tuh masih ada yang mahasiswa atau sebagian masih anak SMA saat itu. Gini yuk. Boleh. Waktu itu saya masih turun, Kak. Ternyata nggak efektif nih. Masuk ke Ramadan. Udah mas sayanya bego. Nggak merencanakan ini itu. Permintaan udah banyak. Kalau Ramadan kan gini, Kak. Banyaknya tuh minta diantar di 1 jam yang sama. Artinya jam buka. Ya enggak? Menjelang buka itu ya. Menjelang buka. Bayangin. Minta diantar 1 jam yang sama. Dengan alamat pemesan yang beda-beda. Jenis pesanan yang beda-beda. Armadanya baru dikit. Ada yang datangnya jam 8. Serius ada yang kacau lah. Oke. Teman ya, minta maaf, minta maaf. Itu tapi berlangsung cuman seminggu lah. Pokoknya dari sepanjang Fugo tuh banyak yang konyol-konyol lah. Kayak misalkan pesanannya pun aneh-aneh. Yang iya kan bukan makanan aja kan, makanan Fugo. Ada kembang 7 rupa. Mas, aku mau order. Iya, tapi aku boleh telepon nggak? Boleh mbak. Telepon. Gimana? Teleponan. Mas aku mau order tapi maaf agak aneh. Iya gimana? Udah nggak enak nggak sih perasaannya pas dibilang bukan makanan. Bukan makanan berarti kan non food, paling barang atau apa. Paku payung lah ya. Iya, asal jangan narkoboy aja gitu. Aku mau order menyan. Oh iya, terus sama kembang 7 rupa, sama apa yang lisong, apa sih rokok yang buat kayak gitu lah, yang buat sajen-sajen. Terus sama rokok Magnum biru yang jumlahnya sekian, sama celana dalam cewek warna putih, nggak boleh berenda, nggak boleh bermotif. Aduh, bisa nggak mas? Saya telepon 5 menit lagi ya. Boleh mbak? Boleh. Guys, kumpul. Sampai dibikin rapat gitu. Kumpul. Ada misi gini. Gimana di sini? Siap. Lu siap nggak? Siap, Mang. Siap. Mbak, ada yang siap. Tapi punten mas, jangan sampai ada yang nggak sesuai. Paling yang dari itu kan yang paling PR adalah celana dalam cewek. Nyarinya. Gini lu, wah ada rendanya nih. Oh, ada SpongeBob nih. Sekali udah. Laki lagi nyari-nyari gini. Udah, akhirnya ya dapet. Nganter ke salah satu hotel lah. Kayak gitu tuh, terus ya nggak tahu buat apa. Bertanya-tanya. Datit gitu. Tapi nggak salah. Apanya? CD-nya nggak salah. Aman. Dapat. Itu tuh tapi effort lah, full effort. Tapi yang kayak gitu tuh biasanya special request yang akhirnya berpengaruh ke ongkir sih. Jadi ya seperti itulah. Beberapa kejadian yang sempat Fugo alamin tentang tiket, tentang apa segala macam. Nah di 2016 tuh baru hijrah migrasi ke aplikasi. Fugo. Nah, tadinya via BBM, WhatsApp gitu doang ya. 2016 migrasi ke aplikasi, rumit, banyak hari-hari yang bikin saya depresi di situ. Kenapa? Coba ceritakan. Beneran. Sampai depresi banget. Beneran. Beneran. Gara-gara pakai aplikasi itu. Ya, gara-gara pindah ke rumit. Karena pelanggan Fugo saat itu sudah terbiasa dengan cara konvensional dan lebih efektif di cara-cara WhatsApp dan chatting seperti itu. Karena gini sih, aku lebih suka cara yang lama karena cuman send data kita mau pesan apa dibelikan. Karena mungkin ini satu aja sih. Gini nih, ketika misalkan aplikasi pemesanan nih, pemesan makan. Kita lapar nih. Pernah nggak kita ada kondisi lapar tapi bingung mau makan apa? Pernah lah ya. Iya. Sampai scroll nyari-nyari. Berharap dapat solusi, ternyata kok makin puyeng karena banyak kayak gitu. Ujung-ujungnya naskor lagi.
Ya, Masuk. apalagi ketika misalkan di aplikasi itu kan ada kita awalnya mau ini pas kebuka lagi ada yang promo, yang tadinya kita mau apa disuguhin yang promo ini aja lah segala macam. Nah kadang-kala tuh kayak gitu banyak yang berpendapat ke admin Fugo, aku tuh pusing. Jadi kalau misalkan alih-alih lapar, tapi ketika misalkan lihat fitur makan itu solusi tidak didapat, malah makin bingung mau makan apa kayak gitu tuh. Di 2017 kan kemudian ojol masuk. Iya. Ingat isunya juga. Iya kan? Soalnya kan Ojol Gesrek 2016. Iya. Jalan setahun terus ojol datang. jeng. Ih, buyeng gitu. 2017 ya itulah. Masih promo. Iya, gila-gilaan dong. Iya. Kita yang kecil-kecil gini hanya bisa astagfirullah gitu. Banyak juga kan yang lokal-lokal saat itu tidak lanjut kayak gitu tuh. Nah kalau Fugo atau saya waktu itu depresi itu karena gini, ditinggal hampir seluruh tim kawan-kawan yang waktu jadi kan sedih. Sama Serdadunya. Iya bersama mereka saya membangun, bersama mereka saya kepanasan kehujanan bareng-bareng gitu. Nggak bareng. Iya sampai ke situ nggak bareng tuh bukan atas dasar kebencian sih enggak, tapi karena ya ada yang bekerja di mana, tapi itu di satu waktu yang sama, jadi kan sayanya shock ya, di depresi kayak gitu tuh. Ditambah ya tadi 2 ojol gede berjalan apa segala macem, ya udah sampai akhirnya sekarang itu yang Fugo Express dengan segala sukacita, pahit manisnya, konyol-konyolnya, disangka calo lah apa. Sekarang Serdadunya ada berapa? 50. Cowok semua? Gak ada cewek 4. Ada cewek 4. Saya juga mau ngebajak nih drivernya ojek gesrek. Kayaknya saya butuh orang gila sih. Memang karena memang salah satu syarat untuk jadi driver Fugo itu satu harus gila. Ijazah nggak perlu. Yang penting harus gila. Jadi nggak nyari yang alim-alim ya? Nggak, kalau yang alim-alim mungkin jadi anak PKM. Terus kedepannya Isun lihat-lihat nih ada sesuatu. Emang boleh? Hah? Promo di sini? Nggak apa-apa lah, nanti kan di-cut. Oh ya di-cut ya? Fugoland. Iya teman-teman, jadi saya tuh lagi pengen bikin negara sendiri, negara otonom. Kayak ayah. Iya. Ini tuh sebetulnya sih bentuk pendewasaan dari Fugo Snack Station yang dulu. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada kan? Kan sudah ada kan, tapi ini mau dihidupkan lagi. Jadi seakan-akan saya Mesaya menghidupkan orang yang udah hibernasi lama. Itu kenapa? Karena kenapa tadi saya bilang ini bentuk pendewasaan dari Fugo Snack yang lama? Karena dulu kan tahu sendiri Kak, tempat kecil pengap kayak kandang ayam. Kotak banget. Kotak kayak itu kan, nggak ada showcase, nggak ada apanya, rak-rak kayak gitu. Nggak Instagramable ya kalau sekarang. Buru-buru. Orang buru-buru lah. Estetik apa itu estetik? Nah kalau sekarang ya sedikit lebih dewasa kayak gitu tuh. Jadi tempatnya tuh lebih proper dari yang dulu, insya Allah. Dan tempatnya pun nanti sifatnya tuh sebagai si Fugoland ini kayak showcase-nya UMKM Cirebon. Kuliner khususnya di segmen cemilan dan minuman ringan. Oh iya, tempatnya di situ kan? Ah iya. Itu deket rumah Isun Mas Ian. Itu di mana sih? Ternate. Belakang banget ya? Iya. Preset nyampe lah ya. Iya. Ya kayak gitu, doain sih Kak nanti main-main. Bisa juga main. Iya. Buat bikin konten di situ kalian silakan kayak gitu. Pakai tempatnya pun nggak menyebut itu nama Fugonya juga nggak apa-apa karena pasti ketahuan itu di mana sih gitu. Mas Ian, yang pun seru banget. Makasih udah sharing-sharing. Ada tambahan yang mau disampaikan nggak ke masyarakat Cirebon khususnya? Apa ya? Dan umumnya semua yang nonton podcast Ngopi Pasti. Oh ya, terima kasih sih buat podcast Ngopi Pasti Fatek ya. Fatek. Di sini siapa tuh tamu? Rese banget kata siapa sih. Makasih udah di sini, seneng karena saya sebelumnya sering beberapa lihat episode ini. Terus apa tadi pesan? Ya, apa kayak mau yang memotivasi gitu. Aduh.
buat pendengar Ngopi Pasti, apapun lah, terserah Mas Apa Ian ya? lah, pengen ngomong apa, pengen nyampein apa gitu. Ada yang pengen Mas Ian sampein nggak? Buat jadi penutup nih. Oke. Ini kalau saya nih, being normal is boring. So keep crazy. Mari kita menggila. Kayak Eka. Ira juga gila Mas, nggak cuma Isun aja. Kalau saya ke bawah-bawah. Bawa-bawa. Eka yang membawa-bawa. Isunnya ke bawah-bawah. Makasih Mas, sukses Thank ke you ya. depannya. Amin. Sukses buat Nanti Fugonya. Thank you. Nanti kalau udah jadi negara Fugolandnya nanti kita mampir. Yeay, Asik. Isun keluar negeri. Iya, Ya keluar nggak negeri sih? kan? Jadinya Iya. kan nggak pernah keluar negeri, jadi kan ke negara. Anda sedang tidak berada di Indonesia. Iya. Anda sedang berada di Fugoland. Iya. Nanti ada yang suara gitu-gitunya nggak? Ada. Isun aja sih yang isi suaranya. Mau nggak? Ini bocoran dikit ya sebelum closing. Sebuah negara tidak ada artinya ketika bukan gitu. Sebuah negara kan identik dengan lagu kebangsaan. Itu nanti mau bikin lagu kebangsaan sendiri. Serius? Isun mau jadi video klipnya. Kur tuh himne. Iya, Isun nggak apa-apa jadi paduan suaranya. Ya himne ya. Iya, kayak gini boleh, kan. nanti bikin. Iya, gini sih. Sampai nyiptain nek. Ira. Lirik iya. Cuman kalau musik saya kan nggak bisa. Jadi anak-anak mau kayak gitu. Sip. Makasih Mas Ian, sukses ke Sama-sama depannya. Eka. Sehat-sehat Sama-sama, terus. Eka. Thank you. Ya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai di sini dulu Ngopi Pasti Fatek Podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Wuhu.